Selamat datang. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu bentuk pasar paling mendasar dalam ekonomi, yaitu pasar persaingan sempurna. Hai semuanya, hari ini kita akan bahas salah satu topik penting dalam ekonomi mikro, yaitu pasar persaingan sempurna. Yuk, kita mulai dari ciri-cirinya. Pasar persaingan sempurna itu seperti pasar yang ideal. Banyak penjual dan pembeli. Produk yang dijual homogen seperti beras atau gula, dan semua orang tahu harga pasar. Plus, siapa saja bebas masuk dan keluar pasar. Fungsi permintaan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah representasi hubungan antara jumlah barang yang diminta dari perusahaan dan harga pasar yang berlaku, di mana perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga. 3 konsep penting dalam fungsi permintaan perusahaan. 1. Total Revenue (TR). TRPQ. Total penerimaan dari hasil penjualan barang. Karena harga P tetap, maka semakin banyak barang yang dijual, Q, semakin tinggi TR. 2. Average Revenue (R). RTRQP ini menunjukkan penerimaan rata-rata per unit barang di pasar persaingan sempurna. R selalu sama dengan harga. 3. Marginal Revenue (MR). MR tambahan penerimaan saat menjual satu unit tambahan. Karena harga tidak berubah, MR juga sama dengan P. Contoh dalam fungsi permintaan perusahaan. Kenalin, ini Pak Budi. Ia menjual telur di pasar persaingan sempurna, di mana harga telur sudah ditentukan oleh pasar. Karena banyak penjual dan barangnya sama, Pak Budi nggak bisa seenaknya naikin harga. Kalau dia jual Rp2.500, pembeli kabur ke penjual sebelah. Total revenue Pak Budi dihitung dari harga dikali jumlah yang dijual. Kalau terjual 10 butir berarti TR 2010 Rp20.000. Rata-rata pendapatan per telur disebut average revenue, dan tambahan pendapatan dari satu butir lagi disebut marginal revenue. Di pasar ini, dua-duanya selalu sama dengan harga Rp2.000. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan bertindak sebagai price taker. Artinya, perusahaan tidak bisa menentukan harga, tetapi hanya menerima harga yang sudah terbentuk di pasar. Karena harga pasar tetap, maka penerimaan rata-rata, average revenue, dan penerimaan marginal, marginal revenue, juga sama dengan harga. Ini menciptakan kurva permintaan perusahaan yang horizontal dan elastis sempurna. Ada 2 cara untuk menentukan keuntungan maksimum. 1. Pendekatan total, bandingkan total revenue dan total cost. 2. Pendekatan marginal, temukan titik di mana marginal revenue, Mr. Marginal Cost, MC. Berikut adalah tampilan grafik atau ilustrasi TR dan TC. Ada pendekatan total, keuntungan dihitung dari selisih antara total penjualan dan total biaya. Keuntungan maksimum terjadi ketika selisih ini paling besar. Misalnya, ketika perusahaan memproduksi 6 atau 7 unit, keuntungannya mencapai Rp420.000. Garis vertikal terpanjang antara kurva TR dan TC menunjukkan titik keuntungan maksimum. Jika TR TC, maka itu disebut titik impas, break-even point. Pada pendekatan marginal, keuntungan maksimum tercapai saat Mr. MC. Jika Mr. lebih besar dari MC, perusahaan harus menambah produksi. Jika Mr. lebih kecil dari MC, perusahaan harus mengurangi produksi. 4. Posisi kegiatan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dilihat dari perbandingan antara pendapatan total, total revenue, dan biaya total, total cost. 1. Laba, profit. Ketika TR lebih besar dari TC, perusahaan memperoleh keuntungan ekonomis. Ini menunjukkan efisiensi operasional. 2. Rugi, loss. Ketika TR lebih kecil dari TC, perusahaan mengalami kerugian. Bila kerugian lebih besar dari biaya tetap,
sebaiknya perusahaan tutup. 3. Impas, break even. Ketika TR sama dengan TC, tidak ada keuntungan maupun kerugian. Keadaan ini menjadi dasar keberlanjutan bisnis. 4. Tutup atau tidak beroperasi, shutdown. Ketika harga lebih kecil dari AVC, average variable cost, pendapatan bahkan tidak bisa menutup biaya variabel. Perusahaan lebih baik berhenti produksi. Berikut adalah kurva penawaran perusahaan dalam jangka pendek pada pasar persaingan sempurna. 1. MC, marginal cost. Kurva merah yang naik menunjukkan biaya tambahan untuk setiap unit tambahan. 2. AC, average cost. Kurva biru putus-putus berbentuk U. 3. Mister sama dengan P. Garis hijau horizontal mewakili harga pasar yang tetap, price taker. 4. Shutdown point. Titik di mana harga menyentuh minimum biaya rata-rata, digambarkan dengan garis oranye. Berikut adalah kurva keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna. Kurva AC, average cost berbentuk U, menunjukkan biaya rata-rata perusahaan. Kurva MC, marginal cost garis merah putus-putus, menunjukkan biaya tambahan setiap unit. Garis horizontal hijau, harga pasar dalam jangka panjang, sama dengan minimum AC dan MC di titik keseimbangan. Titik hitam menunjukkan titik keseimbangan jangka panjang, saat PMC minimum AC dan profit ekonomi nol. Berikut adalah kurva penawaran jangka panjang untuk 3 jenis industri. Hijau, biaya tetap, constant cost. Kurva datar menunjukkan harga tidak berubah meskipun output meningkat. Merah, biaya meningkat, increasing cost. Kurva menanjak, mencerminkan kenaikan harga akibat naiknya biaya produksi. Biru, biaya menurun, decreasing cost. Kurva menurun, menunjukkan harga turun karena skala ekonomi atau efisiensi. Kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Efisiensi penggunaan sumber daya. Seluruh sumber daya dimanfaatkan secara optimal. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk menambah kemakmuran masyarakat. 2. Kebebasan bertindak dan memilih. Pelaku usaha bebas masuk dan keluar pasar. Hal ini mendorong peningkatan kreativitas dan kewirausahaan. Kekurangan pasar persaingan sempurna. 1. Kurangnya dorongan inovasi. Karena teknologi mudah ditiru dan tidak ada keuntungan lebih, perusahaan enggan berinovasi. 2. Adanya ongkos sosial, seperti pencemaran lingkungan dan dampak eksternal negatif lainnya. 3. Pilihan konsumen terbatas. Produk yang homogen membuat konsumen tidak punya banyak pilihan. 4. Biaya produksi bisa lebih tinggi, akibat trial and error serta tekanan kompetisi yang ketat. Pasar persaingan sempurna ditandai oleh banyak penjual pembeli, barang homogen, dan bebas hambatan. Perusahaan adalah price taker dan mencapai keuntungan maksimal saat Mister sama dengan MC. Kelebihannya adalah efisiensi dan kebebasan bertindak, namun kekurangannya mencakup kurangnya inovasi, pilihan terbatas, dan risiko eksploitasi sumber daya. Sekian pemaparan materi kami. Kami ucapkan terima kasih.